Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam program Heavenly Light Ministry, pembahasan sekolah sahabat di saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah sumber berkat, sumber kehidupan bagi kami. Terpujilah namamu. Saat ini ya Bapa di sorga, kami siap untuk mempelajari kebenaran firman-Mu lewat pembahasan sekolah sahabat. Kami memohon hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami. Bapa di sorga, ini doa dan sembahyang kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada saat ini berjudul Tula-tula, yang menjadi ayat panduan kita di saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal 9 ayat 35. Dan hati Firaun berkeras juga, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kata tula dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yang paling umum, seperti kutukan atau celaka yang menimpa seseorang karena perbuatan buruk atau melanggar aturan. Nah, di dalam kitab Keluaran, kata tula dalam bahasa Ibrani adalah makot, merujuk kepada 10 malapetaka yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir sebagai hukuman karena menindas bangsa Israel. Tujuan dari tula-tula ini adalah menunjukkan kuasa Tuhan bagi Firaun, orang Mesir itu, dan seluruh bumi, bahwa ia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Dan kisah tula-tula Mesir bukan sekedar rangkaian bencana supranatural. Itu adalah deklarasi kuasa Allah atas segala dewa palsu, struktur kekuasaan dunia, dan hati manusia yang congkak. Setiap tula adalah sebuah pesan yang tidak bisa diabaikan. Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan Allah yang maha kuasa dan layak ditakuti dan disembah. Mari kita ikuti pelajaran yang pertama. Allah versus dewa-dewi Mesir. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, setiap tula adalah konfrontasi langsung antara Yahweh dan sistem kepercayaan Mesir kuno. Mereka tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga penghancuran terhadap simbol-simbol keilahian mereka. Air menjadi darah dalam kitab Keluaran 7 ayat 14-24 menghantam dewa Nil, Hapi, sebagai sumber kehidupan Mesir. Katak, itu tula yang kedua. Keluaran pasal 8 ayat 1-19 mengolok dewa Heket, dewi kesuburan berkepala katak. Yang berikut, tula yang berikut, nyamuk dan lalat. Dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 16-32 mengalahkan kuasa para imam Mesir dan dewa pelindung kesucian Mesir. Seorang pakar teolog, Friedheim, di dalam buku Exodus Interpretation Commentary, dia katakan bahwa tula-tula bukan sekedar bencana alam, tapi tindakan-tindakan ilahi
yang disengaja untuk menunjukkan supremasi Yahweh, supremasi Allah atas semua dewa-dewi Mesir. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, penulis Kristen terkenal Ellen G. White di dalam buku Patriot and Prophet halaman 265, dia katakan, tula-tula itu adalah penghukuman terhadap berhala Mesir. Dan Tuhan ingin agar mereka tahu bahwa Dia lebih tinggi dari segala dewa yang mereka sembah. Itulah pelajaran yang pertama. Dan pelajaran yang kedua, siapa yang mengeraskan hati Firaun? Pertanyaan teologis sering muncul. Apakah Tuhan yang mengeraskan hati Firaun ataukah Firaun sendiri? Dalam catatan buku Keluaran, baik Tuhan maupun Firaun disebutkan mengeraskan hati masing-masing. Namun, D.K. Stuart dalam buku Exodus, The New American Commentary, dia katakan frasa Tuhan mengeraskan, mengungkapkan bahwa Allah memperkuat keputusan Firaun yang sudah congkak, bukan menciptakan kekebalan baru, kata Stuart. Billy Graham berkata, Tuhan tidak memaksa manusia untuk tidak percaya. Namun, ketika hati terus menolak kebenaran, suatu saat Tuhan akan membiarkannya dalam kesesatan. Ellen G. White, dia menguatkan apa yang dikatakan oleh Billy Graham di dalam buku Patriot and Prophet halaman 268. Tuhan tidak pernah mengambil kehendak bebas manusia. Tetapi ketika seseorang menolak terang terus-menerus, maka akhirnya hatinya menjadi bebal terhadap panggilan ilahi. Saudaraku yang kekasih, mari kita masuk dalam pelajaran yang ketiga. 3 tulah pertama, darah, katak, dan nyamuk. Ketiga tulah pertama bersifat universal, menimpa seluruh orang Mesir, termasuk daerah Goshen. Mereka membawa ketidaknyamanan, bau busuk, dan rasa jijik yang luar biasa. Namun saudaraku, Tuhan membiarkan para ahli sihir dari Mesir untuk mencoba meniru. Setelah nyamuk, mereka berkata, inilah tangan Allah. Keluaran 8 ayat 19. Pada titik ini, pertarungan bukan lagi antara kekuatan, tetapi antara pengakuan dan pemberontakan. Inilah yang terjadi dalam peristiwa ketiga tulah yang pertama. Yang pelajaran yang keempat membicarakan tentang lalat, ternak, dan bisul. Mulailah tulah yang keempat ini, Tuhan membuat perbedaan. Tanah Goshen, tempat umat Allah tinggal, tidak tersentuh oleh tulah-tulah tersebut. Lalat dalam kitab Keluaran pasal 8 ayat 20-32 membawa kehancuran sosial dan ekonomi. Penyakit ternak dalam Keluaran pasal 9 ayat 1-7 menyerang tulang punggung kekayaan Mesir. Bisul, Keluaran pasal 9 ayat 8-12 menunjukkan bahkan tubuh Firaun tidak kebal terhadap murka Allah. Friedhelm, dia menegaskan di dalam buku Exodus Interpretation Commentary, dia katakan bahwa pemisahan Goshen adalah pernyataan relasi perjanjian.
Tuhan tidak hanya menghakimi, tetapi juga melindungi miliknya. Pelajaran yang kelima, hujan es, belalang, dan kegelapan. Ini menuju puncak konfrontasi yang terjadi di tanah Mesir. Hujan es, Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 35 adalah tulah pertama yang menyebabkan kematian. Ini serangan terhadap dewa langit dan cuaca seperti dewa Nut dan dewa Set. Belalang dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 20 menghabiskan harapan terakhir untuk panen bagi orang Mesir. Kegelapan, Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Ini menyentuh dewa Ra, dewa matahari tertinggi dari orang Mesir. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, disinilah Tuhan menunjukkan bahwa cahaya, makanan, dan langit semuanya dalam kendali tangan Tuhan. Luar biasa bagaimana kekuasaan Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya di dalam kehidupan ini. Billy Graham mengingatkan kepada saudara dan saya, saat terang Tuhan ditolak, kegelapan akan menjadi pilihan yang tersisa. Dan Ellen G. White, dia menguatkan statement dari Billy Graham. Kegelapan itu tidak hanya fisik, tetapi simbol dari keadaan rohani Mesir yang menolak kebenaran tersebut. Patriot and Prophet, halaman 272. Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat 35 ini menyimpulkan dengan tragis bahwa hati Firaun tetap keras. Namun kita diingatkan bahwa di balik setiap tulah yang ada kesempatan untuk bertobat, melihat kemuliaan Allah dan menyerahkan hidup kepada Dia. Ada kesempatan untuk kita mau berbalik dan bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tulah yang terjadi di tanah Mesir adalah peringatan, bukan semata penghukuman. Mereka menanti satu hal, yaitu penyerahan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Akhir kata dari pembahasan kita saat ini, saudaraku yang kekasih, umat-umat Tuhan yang diberkati, dimanapun Anda berada, janganlah hatimu menjadi seperti Firaun. Jika hari ini kamu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Datanglah kepada Tuhan. Terimalah Dia sebagaimana Tuhan menerima kita di dalam hidup ini. Biarlah sukacita sorga akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Tuhan menyertai dalam pembahasan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kuasa Roh Kudus akan membantu kami memahami lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Memberkati Heavenly Light Ministry di dalam pelayanan, dalam menjalankan misi Allah. Tuhan berkati founder Heavenly Light Ministry, keluarga Ratu Rumandi. Biarlah Tuhan akan terus memberkati dalam segala aspek kehidupan mereka. Berkat kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Dan Tuhan akan memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan akan terus curahkan berkat-berkat sorga.
dan Tuhan akan membaharui kami lewat kebenaran firman Tuhan, menjadi seperti Kristus dalam tabiat. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin.